Genoa sepakati peminjaman Valentin Charbonny dari Inter tanpa opsi pembelian. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Genoa telah mencapai kesepakatan penuh dengan Inter untuk meminjam pemain timnas Argentina, Valentin Charbonny. Kesepakatan ini bersifat pinjaman satu musim hingga Juni 2026 tanpa opsi pembelian, ungkapnya. Inter juga disebut bersedia membayar hingga 1 juta euro sebagai tambahan berdasarkan jumlah pertandingan yang dimainkan Charbonny. Kesepakatan ini menjadi sorotan karena sebelumnya muncul kabar bahwa Charbonny bisa saja dimasukkan dalam paket pertukaran dengan bek Genoa, Conny de Winter. Namun Inter memilih memisahkan kedua kesepakatan tersebut. Inter ingin tetap mengontrol masa depan Charbonny karena mereka percaya ia bisa berkembang jika mendapat waktu bermain yang lebih konsisten, tambah Fabrizio Romano. Musim lalu, Charbonny dipinjamkan ke Olympique Marseille dengan opsi pembelian. Namun rencana itu gagal terwujud. Ia hampir tidak bermain akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya pada Oktober 2024, jelas Fabrizio Romano. Charbonny saat ini baru berusia 20 tahun dan telah mencatat 3 caps bersama timnas senior Argentina. Inter merekrutnya dari Catania untuk akademi muda mereka pada 2020. Ia sebelumnya juga menjalani masa pinjaman bersama Monza dan Olympique Marseille. Cagliari masih hadapi kendala untuk datangkan Esposito. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Cagliari masih mengalami hambatan besar dalam upaya mereka merekrut Sebastiano Esposito dari Inter. Cagliari ingin meminjam si pemain, bukan membeli secara permanen, tulis laporan tersebut. Hal ini menjadi kendala utama karena klub pemilik lebih memilih penjualan langsung. Sebastiano Esposito menjadi target utama Cagliari di lini depan. Inter ingin menjual Esposito secara permanen musim panas ini, setelah beberapa kali dipinjamkan, termasuk musim lalu ke Empoli, ungkap Gazzetta dello Sport. Selain Cagliari, Fiorentina juga disebut tertarik pada penyerang berusia 23 tahun itu. Selain itu, kontrak Esposito dengan Inter akan berakhir pada Juni tahun depan. Jika Inter meminjamkannya, ia harus terlebih dahulu memperpanjang kontraknya, tulis Kinternews. Situasi ini membuat kesepakatan makin sulit, dan belum ada tanda-tanda bahwa Cagliari berhasil meyakinkan kedua klub sejauh ini. Laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, Borussia Mönchengladbach tertarik untuk mendatangkan Sebastiano Esposito. Tetapi harus dilihat apakah ketertarikan mereka menjadi sebuah tawaran serius dalam beberapa jam ke depan. Inter dengan jelas menginginkan penjualan permanen dengan angka berkisar antara 12 juta euro. Taremi siap tinggalkan Inter, Fulham dan Besiktas tunjukkan ketertarikan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penyerang Inter, Mehdi Taremi, terbuka untuk meninggalkan San Siro jika menerima tawaran yang sesuai. Taremi siap pergi asal ada tawaran yang tepat, tulis media tersebut. Fulham dan Besiktas termasuk klub yang paling serius mengincarnya. Taremi juga menerima minat dari klub di Liga Qatar dan Uni Emirat Arab, namun ia lebih memprioritaskan untuk tetap berkarir di Eropa. Fulham dan Besiktas adalah dua klub Eropa yang saat ini sangat tertarik pada Taremi, lanjut laporan dari La Gazzetta dello Sport. Penyerang asal Iran itu disebut ingin terus bermain di level kompetitif tertinggi. Inter telah melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic musim panas ini setelah kontrak keduanya berakhir, kemudian mendatangkan Angelo Boni dari Parma. Selain itu, Francesco Pio Esposito juga dipastikan akan bertahan di San Siro untuk musim 2025-26 usai kembali dari masa pinjaman di Spezia. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan lini depan Inter, jelas La Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport menambahkan bahwa Nottingham Forest juga menunjukkan ketertarikan pada Taremi. Setelah kepergian Taremi, Inter akan mencari penyerang yang lebih kreatif, tulisnya. Nama Lois Openda dan Christopher Nkunku masuk dalam radar sebagai calon pengganti. Manchester City dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilis bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, senilai 25 juta euro. Meskipun Inter Milan memperpanjang kontrak Dumfries tahun lalu, memastikan ia tidak akan pergi secara cuma-cuma. Kesepakatan baru tersebut menyertakan klausul rilis senilai 25 juta euro. Klausul ini, yang relatif terjangkau untuk klub-klub top Eropa, kini menjadi perhatian utama bagi Nerazzurri, terutama dengan minat kuat dari klub sekelas Manchester City. Nilai ini menjadi daya tarik bagi klub-klub yang mencari bek sayap berkualitas. Inter juga menyadari bahwa Dumfries tidak senang dengan kata-kata keras yang dilontarkan oleh Kapten Inter, Lautaro Martinez, awal pekan ini. Insiden ini, meskipun detailnya tidak dijelaskan, bisa saja mempengaruhi keputusan Dumfries terkait masa depannya di klub. Selain itu, Dumfries telah mengganti agennya menjadi Jorge Mendes, salah satu agen paling berpengaruh di dunia sepak bola. Langkah ini seringkali menjadi sinyal kuat bahwa seorang pemain memiliki niat untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Selain Man City, Barcelona juga sempat menunjukkan minat pada Dumfries.
Namun The Citizen kini menunjukkan minat yang jauh lebih signifikan, mengingat posisi bek kanan mereka masih butuh penguatan yang signifikan. Klausul rilis Denzel Dumfries juga tidak akan kedaluarsa hingga akhir Juli, di mana kondisi ini akan menyebabkan periode penantian yang menegangkan bagi Inter, mengingat mereka tidak punya banyak kuasa dalam proses negosiasi sang pemain. Marco Asensio tolak Fenerbahce, incar klub dari Liga Top Eropa. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Marco Asensio telah kembali ke Paris Saint-Germain usai masa peminjaman di Aston Villa, namun masa depannya di ibu kota Prancis masih belum pasti. Asensio siap menolak tawaran senilai 9 juta euro per tahun dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, tulis media Spanyol tersebut. Alasannya jelas, ia ingin tetap berkompetisi di salah satu dari 5 liga top Eropa. Pemain asal Spanyol itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Inter, AC Milan dan Villarreal karena Jorge Mendes selaku agennya menawarkan si pemain. Terkhususnya Inter, Asensio berharap minat yang ditunjukkan tim Nerazzurri Januari lalu kembali hidup. Keputusan Asensio untuk menolak kepindahan ke Turki menunjukkan ambisinya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Tujuan utamanya adalah melanjutkan karir di lingkungan kompetitif yang mendukung kualitas dan visibilitasnya, tutup Mundo Deportivo. Dengan minat dari klub-klub Serie A, peluang kembalinya Asensio ke Liga Elit Eropa terbuka lebar. Lois Openda tak sabar ingin segera memperkuat ke Inter. Inter pantau situasi Openda, kontak sudah terjalin dengan perwakilan sang pemain. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter terus mempertimbangkan Lois Openda sebagai target untuk memperkuat lini depan. Sejauh ini, kontak dengan Openda hanya dilakukan secara tidak langsung melalui pihak perwakilannya, belum dengan RB Leipzig selaku pemilik kontrak, tulis media tersebut. Nama penyerang Belgia itu masuk dalam daftar incaran Piero Ausilio. Openda, yang mencetak banyak gol sejak pindah ke Bundesliga dari Lens, dikabarkan tertarik pada kemungkinan pindah ke Inter. Daya tarik Liga Champions dan tantangan baru di Serie A membuatnya terbuka mendengarkan tawaran dari Nerazzurri, lanjut laporan tersebut. Situasi ini bisa menguntungkan Inter jika mereka memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung dalam waktu dekat. Musim lalu, Leipzig finish di peringkat ke-7 Bundesliga, di luar zona Liga Champions. Openda menganggap kondisi ini sebagai kemunduran dan mulai mempertimbangkan opsi lain, ungkap Corriere dello Sport. Bermain di Italia, menghadapi rekan senegaranya seperti Lukaku dan De Bruyne, dinilai sebagai tantangan menarik dalam karirnya. Namun Inter masih harus menunggu beberapa kepastian, terutama terkait keluarnya Mehdi Taremi. Kepergian Taremi akan membuka ruang di lini depan, dan Inter juga berharap Leipzig bersedia melepas Openda di kisaran 30-35 juta, tutup laporan tersebut. Hingga kini, situasi masih dinamis dan tergantung banyak variabel di bursa transfer.